seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan pertempuran sengit di antara kelompok Xiaoyan yang melawan kelompok dari Pil Palace. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini Lan Yang yang merupakan pemimpin dari kelompok Pil Palace segera bertanya kepada Xiaoyan. Dirinya benar-benar sangat ingin tahu mengenai roh api yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera menyadari bahwa Lan Yang mungkin mengetahui sesuatu mengenai roh api. Akan tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru karena Xiaoyan pada saat ini harus menunda waktu selama mungkin, sehingga Xiaoyan berbasa-basi dengan bertanya, bukankah sebelumnya Lan Yang menggertakkan giginya untuk membunuh Xiaoyan, dan bagaimana mungkin Lan Yang bisa tiba-tiba menjadi begitu sopan kepada Xiaoyan? Lan Yang pun terkejut saat dirinya mendengar perkataan dari Xiaoyan. Lalu setelah itu dirinya pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya memang datang untuk membunuh Xiaoyan seperti yang diperintahkan, akan tetapi sekarang dirinya ingin tahu sesuatu dari Xiaoyan, oleh karena itu tentu saja dirinya harus lebih sopan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa Lan Yang adalah orang yang menarik. Setelah itu Xiaoyan mengangkat tangannya untuk membelai Yiwa yang berada di atas kepalanya. Lalu Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Lan Yang, jika begitu permasalahannya maka dirinya harus memberitahu kepada Xiaoyan terlebih dahulu, mengapa Lan Yang pada saat ini ingin tahu begitu banyak tentang roh api. Lan Yang pun menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang lama, lalu dirinya pun menyipitkan matanya dan setelah beberapa saat dirinya lanjut berbicara. Pada saat ini dirinya benar-benar terlalu terkejut dan terlalu bersemangat. Namun di sisi lain dirinya juga pada saat ini merasakan sedikit cemburu. Sementara itu semua orang dari Pil Palace pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang dialami oleh Lan Yang. Bahkan mereka juga tidak mengerti mengapa makhluk kecil yang bisa menembakkan teratai api itu membuat Lan Yang sangat berhati-hati. Sementara itu Gou Zeng segera mentransmisikan suara kepada Lan Yang. Dirinya berkata bukankah benda kecil itu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi kelompok mereka? Selain itu setelah membunuh Xiaoyan bukankah api surgawi dirinya dan benda kecil itu akan menjadi milik mereka? Meskipun tidak satupun di antara mereka dapat menelan dan menyerap api surgawi, akan tetapi itu adalah pencapaian luar biasa ketika mereka kembali. Sehingga dengan begitu maka kepala istana Pil Palace akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Setelah mendengarkan transmisi suara dari Gou Zeng ini Lan Yang pun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit, lalu pada akhirnya Lan Yang pun segera mengambil keputusan dan segera berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak perlu bertanya lagi kepada Xiaoyan, meskipun itu adalah roh api namun itu akan menghilang begitu Xiaoyan mati. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menyadari bahwa ada sebuah kerahasiaan yang ditutupi oleh Lan Yang. Lalu Xiaoyan pun semakin penasaran dengan rahasia dari roh api. Namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum ringan dan lanjut berbicara kepada Lan Yang. Xiaoyan bertanya apakah Lan Yang begitu yakin bahwa dirinya dapat membunuh Xiaoyan. Sebelumnya mereka ber-16 tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelompok Xiaoyan. Terlebih lagi mereka pada saat ini hanya tersisa 9 orang, dan jika dirinya tidak tahu apakah itu roh api sampai dirinya mati bukankah dirinya akan mati dengan tidak tenang. Menanggapi hal tersebut Lan Yang pun segera tertawa terbahak-bahak, lalu Gou Zeng dan yang lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak dan Lan Yang segera mulai berbicara. Lan Yang berkata, jangan kira dirinya tidak tahu bahwa Xiaoyan sengaja menunda waktu untuk memulihkan Douqi mereka. Lan Yang mengakui Xiaoyan memang lebih kuat dari yang dirinya bayangkan dengan bantuan metode rahasia, akan tetapi dirinya benar-benar ingin tahu dan melihat berapa lama Xiaoyan dapat mendukung metode rahasia dengan Douqi bintang 6 miliknya. Setelah selesai berbicara Lan Yang pun segera melesatkan tinjunya ke arah kelompok Xiaoyan, kemudian Xiao Zhan pun mengambil nafas dalam-dalam dan cahaya keemasan yang menyilangkan segera keluar dari sarung tangannya. Lalu dirinya segera meninju dan melesatkan cahaya emas segera berbenturan dengan sarangan Lan Yang. Kemudian suara terendam segera terdengar dan melonjak ke segala arah.
Lalu setelah benturan ini Lan Yang terhuyung selangkah, sementara itu Xiao Zhan pada saat ini tidak bergerak, namun meskipun begitu baju besi emas di tubuhnya pada saat ini telah banyak memudar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gou Zeng segera berteriak dan cahaya pedang besar segera terbang keluar dari pedang raksasa miliknya. Kemudian kedua kelompok ini seketika bentrok dengan benturan yang keras yang terjadi berulang-ulang. Menghadapi serangan gabungan ini tentu saja pertahanan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar kewalahan. Dan pada akhirnya di benturan terakhir Xiao Zhan pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga benturan segera terjadi dan pada saat ini Xiao Zhan dengan sengaja memecahkan perisai miliknya. Lalu lesatan dari pecahan perisai ini segera dilesatkan oleh Xiao Zhan ke arah kerumunan dari anggota Pil Palace. Bersamaan dengan itu Xiao Zhan mengambil kesempatan ini untuk mundur kembali ke kelompok Xiao Yan. Kemudian kulit Xiao Zhan pada saat ini terlihat sedikit menakutkan dan jelas Xiao Zhan pada saat ini telah terluka parah. Lalu kekhawatiran di mata semua orang pada saat ini mulai menjadi semakin intens. Sementara itu beberapa orang dari Pil Palace pada saat ini juga telah berhasil dibunuh dalam serangan sebelumnya. Menyadari hal tersebut Gou Zeng yang berada di tahap awal bintang 7 Dodi pun segera memimpin dengan teriakan yang keras, dan dengan beberapa tarikan nafas dirinya pun telah berada beberapa meter di depan kerumunan kelompok Xiao Yan. Lalu pedang emas raksasanya segera ditebaskan di hadapan kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini segera menghalangi pergerakan Xiao Yan yang hendak melangkah maju. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya tombak petir pun segera tertusuk ke depan. Menyadari hal ini Xiao Yan benar-benar sangat khawatir. Lalu Xiao Yan bertanya-tanya, bisakah Long Yi yang terluka pada saat ini berhadapan dengan mereka? Kemudian namun pada saat yang bersamaan serangan keduanya pun seketika berhantaman. Lalu baik Long Yi maupun Gou Zeng pada saat ini benar-benar gemetar. Dan akhirnya ledakan pun segera terjadi tetapi pada saat ini serangan balik dari Gou Zeng benar-benar melesat ke arah dada Long Yi. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Gou Zeng yang ganas akan memiliki trik yang begitu berbahaya. Akan tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat untuk menyelamatkan Long Yi. Dan tepat ketika cahaya pedang ini hendak mengenai Long Yi, lalu Long Yi pun segera membuat gerakan yang mengejutkan semua orang. Saat ini Long Yi melepaskan tangannya dan membiarkan guntur dan petir jatuh ke badannya dan meraih kedua cahaya pedang dengan kedua tangannya. Kemudian Gou Zeng juga terkejut terlebih lagi pada saat ini Long Yi segera berubah menjadi tubuh aslinya. Setelah itu sosok Long Yi pun segera melesat dan pada saat ini dirinya segera mengelilingi Gou Zeng. Pada akhirnya Long Yi dengan kuat segera melilit tubuh Gou Zeng menyisakan kepalanya. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini Lan Yang dan yang lainnya merasa terheran-heran. Sementara itu Gou Zeng pada saat ini memperlihatkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dirinya pun segera bertanya, apakah naga ini benar-benar bisa mencekiknya sampai mati? Menanggapi hal itu Long Yi segera berkata, jika dirinya memang tidak bisa mencekiknya, akan tetapi ayahnya akan bisa memenggal kepalanya sampai mati. Setelah berbicara Long Yi pun menjentikkan ekornya dan menyapu kelompok Lan yang tertegun hingga mundur. Lalu Long Yi pun segera dengan cepat memindahkan doukinya ke arah Xiao Yan. Dan setelah itu dirinya segera melemparkan pil huntian ke dalam mulutnya. Menyadari hal ini Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika terkejut. Namun Xiao Yan segera menyadari niatan dari Long Yi dan pada saat ini Xiao Yan segera mengerahkan semua kekuatannya. Kemudian Xiao Yan menyadari dengan kekuatan Long Yi yang berada di tahap menengah bintang 6 Dodi, sehingga pada saat ini akan sangat sulit untuk Long Yi menahan kekuatan dari seorang tahap awal bintang 7 Dodi. Terlebih lagi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan Long Yi. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera memusatkan semua kekuatannya ke dalam pedang kuno api surgawi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok dari Lan Yang dan yang lainnya pun bergegas menuju ke arah Long Yi. Mereka benar-benar berpacu dengan Xiao Yan pada situasi yang sangat sengit. Sementara itu Xiao Yan di sisi lain sudah bersiap. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak mengeluarkan gerakan 999 kaki.
Xiao Yan menyadari jika serangan ini dipatahkan oleh Lan Yang maka Xiao Yan baru bisa menggunakan teknik tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan dengan penuh amarah yang segera melesatkan pedang kuno api surgawi miliknya, melihat serangan dengan kecepatan yang ekstrim dari Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja kelompok Lan yang pada saat ini segera berhenti dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu Gou Zeng pada saat ini benar-benar merasa ketakutan setelah melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan, dan akhirnya dengan geraman rendah dirinya pun segera mengeluarkan perisai yang menutupi bagian atas kepalanya, sehingga benturan pun segera terjadi dengan kekuatan Xiao Yan yang sangat kuat menghantam perisai kuno emas milik Gou Zeng. Kemudian energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak ke segala arah. Bahkan pada saat ini Long Yi sedikit terkejut dan mengendurkan cengkramannya, dan baru pada saat ini Long Yi menyadari kekuatan Xiao Yan benar-benar begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah menampilkan kekuatan yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Sementara itu pada saat ini perisai yang dibentuk oleh Gou Zeng ini benar-benar dihancurkan, sehingga jeritan menyedihkan dari Gou Zeng juga pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Kemudian sosoknya pada saat ini segera jatuh ke bawah dan menghantam salju di bawah menciptakan lubang besar, lalu debu berterbangan ke segala arah dan ketika debu ini menghilang semua orang benar-benar terkejut, karena Gou Zeng pada saat ini masih tidak mati dan bisa berdiri meskipun terhuyung-huyung. Menyadari hal tersebut Xiao Yan tidak ingin membuang waktu dan segera melesat ke arah Gou Zeng. Saat ini Xiao Yan kembali melesatkan serangan terkuat miliknya ke arah Gou Zeng dengan api surgawi yang membumbung. Melihat adegan ini kelompok Lan yang benar-benar terkejut tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu Gou Zeng yang pada saat ini masih linglung segera menyadari sesuatu dan menoleh ke arah langit. Namun baru saja dirinya pulih dirinya kembali dikejutkan melihat serangan Xiao Yan yang begitu kuat. Dan akhirnya serangan ini pun segera menghantam kepala Gou Zeng yang belum bersiap. Namun tidak lama Xiao Yan kembali dikejutkan dengan tubuh Gou Zeng yang pada saat ini membengkak. Xiao Yan menyadari bahwa Gou Zeng pada saat ini memutuskan untuk meledakkan diri, sehingga Xiao Yan dengan cepat menghentikan serangannya dan segera melesatkan sayap tulang miliknya. Lalu dengan kecepatan yang sangat ekstrim Xiao Yan segera berbalik menjauh. Akan tetapi itu benar-benar sudah terlambat karena Gou Zeng pada saat ini tiba-tiba sudah meledakkan tubuhnya, lalu bola cahaya keemasan segera melonjak ke segala arah dan menerbangkan Xiao Yan. Tentu saja ledakan ini benar-benar bergema di seluruh langit sehingga membuat semua orang yang berada di sekitar mundur sedikit. Lalu tidak lama setelah itu sosok hitam segera keluar dari cahaya emas ini. Dan sosok Xiao Yan terlihat sangat lemah dan pada saat ini melesat dengan sangat cepat. Kemudian Zi Ying pun segera melesat menghentikan laju Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah pucat. Tentu saja semua orang pada saat ini menghampiri Xiao Yan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan. Lalu King Mu'er dengan sangat sedih berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak boleh mati. Lalu Xiao Yan akhirnya sedikit tersadar dan berkata bahkan pada saat ini dirinya tidak bisa berlari. Lalu di tengah-tengah kesadarannya ini Xiao Yan segera mengeluarkan pil huntian dan segera memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kekuatan Xiao Yan pun segera melonjak dan pada saat ini Xiao Yan mendapatkan kembali kesadaran penuhnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertarung. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar putus asa karena banyak anggota mereka pada saat ini benar-benar terluka parah. Sementara itu di sisi lain Lan yang menatap ke arah kelompok Xiao Yan dengan penuh amarah, lalu beberapa dou di bintang 6 yang tersisa pada saat ini tidak memberikan kesempatan dan hendak menyerang, akan tetapi Lan yang buru-buru menghentikan pergerakan mereka untuk menyerang. Di sisi lain Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini segera meminum pil huntian setelah melihat Xiao Yan meminumnya. Semua orang pada saat ini bertekad untuk bertempur habis-habisan. Tentu saja mereka benar-benar tidak peduli apakah mereka akan mati atau hidup setelah pertempuran ini. Melihat semua orang yang bersemangat di tengah-tengah keputusasaan, akhirnya Xiao Yan pun segera berbicara kepada semua orang.
Xiao Yan meminta semua orang untuk menunggu karena sepertinya seseorang akan dapat membantu mereka. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Yan pun segera memanggil Zhan Lao di dalam hatinya. Xiao Yan berniat untuk memanggil pagoda emas keluar, karena jika semua orang pada saat ini berhasil memasuki pagoda maka mereka akan selamat. Tentu saja mereka akan memiliki waktu untuk mengembalikan kekuatan mereka dan kembali bersiap bertempur. Akan tetapi pada saat ini pagoda benar-benar tidak bisa dipanggil dan Xiao Yan terus memanggil-manggil Zhan Lao. Lalu setelah beberapa kali memanggil Zhan Lao tetapi tidak ada tanggapan, Xiao Yan pun benar-benar sangat marah kepada Zhan Lao yang tidak menjawabnya. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao juga memperhatikan semua adegan ini dengan seksama. Dan pada saat ini bukannya Zhan Lao tidak ingin keluar, akan tetapi dirinya benar-benar hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Yan, dan jika hari ini dirinya menyelamatkan Xiao Yan maka di masa depan dirinya tidak akan bisa menyelamatkan Xiao Yan, sementara itu tidak ada yang tahu apa yang akan dialami oleh Xiao Yan di masa depan. Akan tetapi yang pasti di masa depan Xiao Yan pasti akan menghadapi bahaya yang lebih berat daripada hari ini. Selain itu Zhan Lao juga pada saat ini merasakan dengan samar ada energi yang sangat kuat yang pada saat ini bergegas, sehingga Zhan Lao pada saat ini masih ingin menunggu hingga pada tahap akhir. Lalu setelah itu Zhan Lao akan membuat keputusan untuk keluar setelah menyadari sosok yang datang ini apakah dari tim Xiao Yan ataukah dari tim musuh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lan yang masih menatap ke arah kelompok Xiao Yan, namun mereka pada saat ini tidak melihat kelompok Xiao Yan yang berencana untuk bergerak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan dan kembali berbicara kepada semua orang. Dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini akan berjuang hingga mati, lalu mereka akan kembali bertemu di kehidupan selanjutnya di benua yang sama. Sementara itu King Mu'er pada saat ini dengan air mata yang berlinang menatap ke arah Xiao Yan. King Mu'er berkata bahwa dirinya benar-benar sangat senang karena dirinya bisa mati bersama-sama dengan Xiao Yan. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pun tersenyum dengan tulus dan memegang pipi King Mu'er. Lalu Xiao Yan berkata bahwa mereka akan bisa kembali bertemu di kehidupan berikutnya di benua yang sama. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini masih memiliki hutang kepada King Mu'er. Tentu saja King Mu'er pun tersenyum dan menundukkan kepalanya sebelum akhirnya teringat pada Qiu Qiu. Lalu dirinya pun segera menarik Qiu Qiu yang berada di punggungnya dan memeluknya dengan erat. Setelah itu King Mu'er segera memerintahkan Qiu Qiu untuk menekan douqinya dan hidup seperti binatang biasa. Sehingga dengan begitu maka Qiu Qiu akan tetap bisa bertahan hidup. Sementara itu Qiu Qiu berteriak ke arah King Mu'er dengan air mata yang berlinang. Lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini menekan semua kesedihan di dalam hati mereka. Setelah itu mereka pun segera menatap ke arah kelompok Lan Yang. Lalu di sisi lain Lan yang menyadari semuanya sudah selesai segera memerintahkan semua orang untuk menyerang. Sehingga serangan gabungan di antara keduanya pun segera dilesatkan ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan serangan gabungan dan benturan segera kembali terjadi di antara keduanya. Namun serangan gabungan dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar sangat lemah hingga mereka akhirnya terhuyung-huyung mundur. Sementara itu kelompok Lan yang kembali melesatkan serangan terkuat mereka ke arah kelompok Xiao Yan yang belum bersiap. Lalu kebahagiaan pada saat ini menyelimuti kelompok dari Pil Palace. Bahkan senyum seketika terangkat di sudut mulut mereka ketika melihat serangan ganas ini yang menerkam. Akan tetapi ketika serangan ini berjarak beberapa puluh sentimeter tiba-tiba kabut merah segera menutupi kelompok Xiao Yan. Lalu bersamaan dengan itu sebuah tombak segera menghantam serangan gabungan kelompok Pil Palace. Sehingga serangan gabungan ini pun dengan mudah dihancurkan dan kelompok dari Pil Palace sedikit terhuyung mundur. Tentu saja Lan Yang pun segera bertanya, siapakah orang yang berani mengganggu kesenangan mereka? Menanggapi perkataan tersebut sebuah teriakan yang seperti guntur segera terdengar di langit yang jauh. Teriakan tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Lao Su. Tentu saja semua orang pun mengikuti arah suara dan melihat sosok merah darah melompat di udara dan menginjak tombak perang.
Kemudian kelompok Xiao Yan pun segera menatap ke arah sosok tersebut dan seketika mereka menjadi sangat gembira. Tentu saja mereka segera menyadari bahwa itu adalah tetua keempat, lalu semua orang merasa lega di dalam hatinya karena pada saat ini mereka benar-benar telah diselamatkan. Sementara itu di dalam pagoda emas Zhan Lao pada saat ini menghela nafas lega, lalu di sisi lain kelompok dari Pil Palace pada saat ini menatap ke arah sosok merah darah yang berada di langit. Bahkan wajah mereka berubah secara drastis setelah menyadari bahwa ini adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah. Lalu mereka pun bertanya-tanya mungkinkah ini benar-benar tetua keempat seorang Dou di bintang 8 dari klan Iblis Darah. Mengapa sosok kuat ini benar-benar bisa berada di sini? Sementara itu Lan yang pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya. Bahkan dirinya sangat menyesali mengapa dirinya sebelumnya tidak membunuh Xiao Yan secara langsung. Lalu akhirnya dirinya hanya bisa menekan emosi di dalam hatinya dan berpikir bahwa mereka pada saat ini harus kembali. Lalu Lan Yang pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas mundur. Kemudian kelompok dari Pil Palace ini pun segera melesat menjauh ke arah yang berlawanan dengan tetua keempat. Akan tetapi pada saat berikutnya mereka pun menghentikan sosok mereka dan menjerit kesakitan. Lalu mereka segera terjatuh dan berlutut seolah-olah mereka pada saat ini disambar petir, dan di tengah-tengah kesakitan ini mereka seketika menyemburkan darah dari mulut masing-masing. Jadi jeritan ini bersumber dari suara tombak yang diinjak oleh tetua keempat. Diketahui jika tombak ini tidak hanya sangat tajam, akan tetapi dirinya juga dikelilingi oleh kabut hitam. Diketahui jika tetua keempat memperoleh tombak ini dari tempat yang benar-benar sangat berbahaya pada saat itu, dan selama dirinya menggunakan energi Doqi untuk memindahkannya maka akan ada ribuan hantu yang melonjak dalam kabut hitam. Jadi kabut ini akan membuat semua orang merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum, bahkan dapat dikatakan serangan ini seperti serangan Sonic yang sulit untuk dilawan. Sementara itu di sisi lain tetua keempat segera menoleh ke arah Xiao Yan yang diselubungi oleh kabut berdarah, kemudian dirinya pun segera melambaikan tangannya dan sosok dari kelompok Xiao Yan segera terungkap. Pada saat ini dirinya melihat King Mu'er yang dipeluk dengan erat oleh Xiao Yan, meskipun dirinya melihat King Mu'er pada saat ini terlihat pucat dengan dipenuhi banyak noda darah. Namun dirinya merasa lega setelah menyadari kondisi dari King Mu'er dan yang lainnya baik-baik saja. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah tetua keempat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian tetua keempat pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Lan Yang dan yang lainnya. Lalu aura membunuhnya pada saat ini hampir membekukan udara di ruang ini. Di sisi lain Lan yang memandang ke arah tetua keempat dan berjuang untuk berdiri, dirinya menyeka darah di sudut mulutnya dan segera berbicara dengan penuh hormat. Dirinya pun segera bertanya apakah itu adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah. Kemudian tetua keempat pun segera bertanya, apakah dirinya mengetahui sosok tetua keempat. Mendengar hal itu Lan yang pun menganggukkan kepalanya. Lalu dengan ekspresi penuh rasa takut dirinya kembali berbicara ke arah tetua keempat. Dirinya menjelaskan bahwa pada saat ini dirinya bertindak sesuai perintah. Lalu sekarang tetua keempat telah datang dan tidak ada dari kelompok Xiao Yan yang mati. Kemudian tetua keempat segera mengelak perkataan dari Lan Yang. Dirinya segera bertanya dengan dingin, apakah Lan Yang ingin dirinya membiarkannya pergi? Lan Yang hanya bisa menatap tetua keempat yang pada saat ini juga menatap ke arah Lan Yang dengan tajam. Lalu setelah beberapa saat tetua keempat segera berkata, apa yang dikatakan oleh Lan Yang sepenuhnya tidak masuk akal. Namun jika mereka ingin pergi maka Lan Yang harus memberitahunya terlebih dahulu. Bagaimana Pil Palace mengetahui kelompok Xiao Yan berada di sini? Mendengar hal ini Lan Yang pun tampak tertekan, sehingga dirinya pun segera berkata bahwa dirinya baru saja diperintahkan untuk membawa orang ke sini untuk membunuh kelompok Xiao Yan. Adapun mengenai bagaimana Pil Palace mengetahui keberadaan Xiao Yan dirinya benar-benar, sebelum Lan Yang selesai berbicara tetua keempat pun segera melambaikan Doqi miliknya, dan semua Dou di bintang 6 pada saat ini tidak mampu menanggung luka serius segera mengerang pada saat yang bersamaan.
bahkan mereka memutar leher masing-masing hingga pada akhirnya mereka berakhir dengan kematian. Sementara itu tetua keempat segera tersenyum ringan dan bertanya kembali kepada Lan Yang. Dirinya bertanya bisakah Lan Yang pada saat ini berbicara kepadanya. Lan Yang pun berkeringat dingin setelah menyadari kekuatan dari tetua keempat, lalu pada akhirnya dirinya segera menekan ketakutan yang berada di dalam hatinya. Dirinya segera menjelaskan bahwa dirinya telah mendengar sebuah informasi dari Pil Palace. Mereka menyebutkan bahwa ketika Xiao Yan dan yang lainnya berada di luar kota Suantian mereka telah diketahui oleh mata-mata dari Pil Palace. Mendengar hal itu tetua keempat menyadari bahwa kelompok Xiao Yan tidak dikhianati oleh orang dalam, sehingga dirinya pun diam-diam menghela nafas lega sebelum akhirnya berbalik dan berbicara kepada Xiao Yan. Tetua keempat berkata bahwa dirinya di sini untuk membunuh Xiao Yan dan bagaimana menghadapinya terserah Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera menatap ke arah Lan Yang dan rasa ingin tahunya tentang roh api muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memanggil Yiwa dan segera berbicara kepada Lan Yang. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan menjanjikan Lan Yang kematian yang cepat. Tetapi pada saat ini Lan Yang harus memberitahu Xiao Yan terlebih dahulu mengapa dirinya begitu penasaran, apakah ini adalah roh api. Pada saat ini Xiao Yan sangat ingin mengetahui rahasia roh api dari dirinya. Menanggapi hal tersebut Lan Yang pun segera berkata, mengapa dirinya harus memberitahu Xiao Yan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Lan Yang pun pada saat ini segera duduk di tempat. Lalu dirinya pun segera menghela nafas dengan penuh penyesalan dan menggumamkan kata roh api berkali-kali. Lalu setelah itu Lan Yang pun mengangkat kepalanya dan berkata bahwa dirinya mengetahui rahasia dari roh api. Percaya atau tidak sebenarnya dirinya khawatir tidak ada orang lain di dunia ini selain dirinya yang bernama Lan yang mengetahui rahasia roh api. Mendengar hal ini Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan gugup di hatinya. Sementara itu di sisi lain tetua keempat dan King Mu'er segera bertanya dengan heran pada saat yang bersamaan. Mereka bertanya apakah orang ini bernama Lan Yang. Mendengar hal itu Lan Yang sedikit terkejut dan segera mengangguk. Dirinya lanjut menegaskan bahwa dirinya adalah seorang pria yang bernama Lan Yang. Mendengar hal ini King Mu'er dan tetua keempat saling memandang dengan perasaan terkejut. Setelah tersadar King Mu'er pun segera menjelaskan kepada semua orang, dirinya berkata bahwa Lan yang sama terkenalnya dengan kakaknya pada saat itu. Selain itu mereka disebut sebagai kebanggaan ganda dari klan iblis, akan tetapi kakaknya secara pribadi mengatakan bahwa Lan yang adalah bakat masih yang lebih tinggi dari dirinya. Tentu saja Xiao Yan dan yang lainnya segera terkejut setelah mendengar penjelasan dari King Mu'er. Dan pantas saja Xiao Yan di dalam pertempuran tidak bisa mengeluarkan keterampilan bertarung spiritualnya. Selain itu Xiao Yan juga tidak bisa memanfaatkan keterampilan Doki-nya. Meskipun Xiao Yan sudah ditopang oleh Doki semua orang hingga ke tahap bintang 7 Dodi, ternyata sosok Lan yang ini juga seorang generasi jenius yang tiada tarafnya. Sementara itu di sisi lain Lan yang pada saat ini bahkan lebih terkejut. Tentu saja dirinya tidak pernah berpikir bahwa King Mu'er adalah adik perempuan dari King Haoran, karena jika dirinya mengetahui hal ini sebelumnya mungkin dirinya tidak akan membunuh King Mu'er bersama yang lainnya, akan tetapi dirinya menyadari bahwa semuanya telah sampai pada titik ini dan tidak bisa lagi dikatakan, sehingga dirinya hanya bisa tersenyum kecut dan berkata terima kasih atas pujian dari King Mu'er. Selain itu dirinya juga berterima kasih karena Kaisar Iblis telah menyebut namanya. Dirinya memohon kepada King Mu'er ketika dirinya kembali untuk memberitahu Kaisar Iblis bahwa dirinya tidak tahu King Mu'er adalah saudari perempuannya. Dan jika dirinya telah menyinggung Kaisar Iblis tolong mintakan ampun kepadanya agar jangan melibatkan klan Iblis Biru mereka. Lan yang bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana Xiao Yan menginginkan kematian Lan Yang. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun mengabaikan Lan Yang dan menoleh ke arah tetua keempat. Xiao Yan segera bertanya, apakah Lan Yang ini akrab dengan kakak King Haoran? Tetua keempat pun mengangguk dan berkata bahwa itu sepertinya sudah sangat lama sekali. Mereka pada saat itu benar-benar akrab ketika berada di bintang 3 Dodi. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan kemampuan Lan Yang?
tetua keempat berkata bahwa dirinya mendengar Lan yang memiliki kemampuan yang lumayan, namun dirinya benar-benar tidak menyangka Pil Palace mengirimnya untuk membunuh Xiao Yan kali ini. Namun yang paling mengejutkannya adalah Xiao Yan ini benar-benar ajaib, karena Xiao Yan bisa bertahan di bawah tangan Lan yang hingga sampai saat ini. Lalu Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah menurut tetua keempat Xiao Yan akan bisa menjinakkan Lan Yang. Menanggapi perkataan tersebut, tetua keempat segera menyadari maksud Xiao Yan yang ingin menerima Lan Yang, kemudian dirinya pun segera bertanya, mengapa Xiao Yan sangat ingin menerima Lan Yang? Apakah hal itu dikarenakan Xiao Yan sangat kasihan kepadanya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya benar-benar ingin tahu mengenai rahasia roh api, karena benda itu cukup langka dan ini pertama kalinya Xiao Yan menyadari hal tersebut. Menanggapi hal itu, tetua keempat pun menganggukkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Tetua keempat pun lanjut berkata bahwa semua ini tergantung kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar berterima kasih kepada tetua keempat. Sementara itu tetua keempat pada saat ini bertanya, apakah Xiao Yan baru saja menyebutnya dengan tetua keempat? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara tetua keempat pada saat ini tersenyum. Lalu dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa mulai pada saat ini Xiao Yan jangan memanggilnya tetua keempat, karena Xiao Yan cukup memanggilnya dengan sebutan kakek keempat. Tentu saja Xiao Yan sedikit tertegun namun kembali tersenyum dan menggaruk kepalanya, dan pada akhirnya Xiao Yan pun kembali menoleh ke arah Lan yang lalu mengajaknya untuk pergi ke warung Bude Yanti supaya tidak menjadi bocah FF.